Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Selamat datang dan Ibu ucapkan terima kasih karena udah bersedia hadir ya pada kegiatan kita hari ini, yaitu konseling kelompok yang sebelumnya udah kita rencanain ya. Demi berlangsungnya kegiatan dengan baik, Ibu persilakan kalian cari posisi yang nyaman nih untuk duduk. Cukup nyaman. Oke, kalau sudah nyaman, sebelum memulai kegiatan ini, Ibu minta masing-masing dari kita memperkenalkan diri dulu ya, agar kita ngobrol dan berdiskusi dengan nyaman karena udah merasa kenal satu sama lain. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Gina Dradita Rahma sebagai guru BK. Bisa dilanjut? Oke, perkenalkan nama saya Tasya Ibu dari kelas 12. Perkenalkan nama saya Reni Latiana Sitorus dari kelas 12, bisa dipanggilnya Ana, Bu. Oke, semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Nadia, biasa dipanggil Aulia, dari kelas 12 juga. Oke. Nah, kedatangan kalian ke sini kan untuk mengikuti konseling kelompok ya. Iya, Bu. Adapun konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan bimbingan konseling yang mana membahas masalah pribadi dalam suatu kelompok melalui dinamika kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini adalah agar kalian bisa merasakan permasalahan yang dirasakan oleh orang lain dan kita juga bisa bertukar saran ya, pemecahan masalah dari sudut pandang orang lain juga. Nah, dalam konseling kelompok ini ada 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi berhubung ini permasalahan pribadi dan dibahas di sini secara bersama-sama, harapan Ibu adalah masalah ini tidak dibawa keluar ruangan. Jadi cukup kita saja yang tahu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini tanpa paksaan dari siapapun. Apakah di sini kalian merasa terpaksa atau gimana? Enggak, Bu, saya suka. Oke. Berarti yang terakhir adalah asas keterbukaan. Jadi selain kalian menceritakan masalahnya dengan cara terbuka, yang artinya dengan sebenar-benarnya, kalian juga di sini bebas untuk memberikan pendapat atau saran seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita mau membahas topik apa nih pada kegiatan kita? Ini sendiri itu tentang karir kita sih ya. Tentang karir. Jadi yang sebelah sini juga sama? Sama, Bu. Sama ya. Oke, berarti kita membahas tentang karir ya. Sebelumnya ada yang udah tahu nggak? Ada yang udah tahu belum sih tentang karir itu apa? Perencanaan karir itu apa? Kalau dari aku sendiri, perencanaan karir itu buat kita apa ya, tahu apa ya, buat jenjang kita ini mau kemana gitu loh, Bu. Terus sebenarnya? Menurut saya sih nggak tahu sih, Bu. Bukan nggak tahu, tapi belum tahu, karena kayak menurut saya karir itu ya kayak pekerjaan saya di masa depan. Sebenarnya? Menurut saya, itu kayak tahapan lanjutan setelah kita lulus SMA ini. Nah, jadi perencanaan karir itu adalah rencana apa yang mau kita ambil setelah kita lulus dari sini, bukan tentang pekerjaan aja ya. Jadi misalnya dari sini kita mau lanjut studi di mana, kayak gitu, termasuk dalam suatu perencanaan karir kayak gitu. Nah, di sini dipersilakan untuk kalian berdiskusi. Ibu mendengarkan, yang lain mendengarkan, baru nanti kita berikan timbal balik. Mungkin dari aku dulu. Jadi untuk permasalahan aku sendiri itu sebenarnya pengen lanjut ke jenjang kuliah dulu. Tapi untuk saat ini aku punya adik. Nah, adik aku juga mungkin mau masuk SMA. Jadi mungkin ada persiapan juga dari orang tua aku gitu. Nah, terus untuk kakak aku sendiri itu udah mapan lah, udah lanjut ke kuliah juga. Nah, untuk aku sendiri itu belum diperbolehkan untuk kuliah dulu, jadi orang tua aku belum mendukung gitu. Jadi masalah aku di situ, orang tua aku belum bisa mendukung aku.
kira-kira tidak mendukung, belum bisa mendukungnya itu dari segi apa? Dari segi finansial sebenarnya. Finansial. Karena kakaknya udah masuk kuliah dan adiknya mau lanjut sekolah ke SMA gitu ya. Dan juga kakak saya tuh udah berkeluarga, jadi nggak mungkin bisa membantu aku juga gitu. Oke, jadi gimana nih tanggapan dari teman-teman? Kalau menurut saya sih Bu, sudah kebelas masalah sama teman saya Tasya itu, karena kayak gini Bu, kakak saya lagi kuliah, sedangkan saya baru lulus kuliah, sedangkan kayak kakak saya ini baru di semester awal gitu kan, karena saya beda sama kakaknya itu cuma beda setahun doang. Nah, sedangkan sama adik saya ini juga mau masuk SMA, jadi kayak pengeluaran orang tua saya itu lagi banyak-banyaknya. Terus tuh ayah saya juga kan abis baru selesai masa pensiun, jadi kayak saya nih bingung, saya nih pengen kuliah sama kayak saya pengen loh kayak jadi karir saya, tapi saya mikir juga kayak bisa nggak ya sekolah kuliah sama kedua orang tua saya gitu, karena kayak melihat kondisi kemampuan finansial kedua orang tua saya itu kurang mencukupi. Tapi takutnya kalau saya nggak kuliah, saya tuh kayak takut di judgement sama tetangga atau yang lainnya, kayak misalnya kalau kamu kuliah, kamu kok nggak kuliah, gini gitu. Oke, kamu yang sebenarnya menceritakan. Kalau dari saya untuk orang tua sih finansialnya ya sangat mendukung untuk saya perkuliahan. Tetapi dari saya sendiri, saya memilih untuk libur setahun dulu, mungkin untuk mengambil cuti lah setahun gitu, karena saya juga butuh kesiapan mental agar pas menjalankan perkuliahan itu saya sudah siap gitu untuk menjalani konsekuensinya gitu. Oke, jadi dari beberapa permasalahan yang kalian paparkan, kita mau bahas yang mana dulu nih? Boleh. Oke, jadi di sini ibu minta untuk Aulia dan Anam memberikan tanggapan atas permasalahan Tasya. Kalau tanggapan itu sama sih, karena kita sama-sama punya masalah yang sama, bedanya kayak aku terlalu insecure sama lingkungan. Kalau orang tua kan tetap mendukung, tapi kalau Tasya kan orang tua nggak mendukung, tapi Tasya pengen kuliah. Nah, kenapa Tasya nggak coba cari beasiswa atau yang lainnya, atau kan kita kan tinggal di kota besar nih, cari freelance gitu kayak kerja sampingan sebelum kuliah, atau kita masuk atau bisa Tasya kuliah di universitas terbuka atau yang lainnya gitu. Oke, kalau dari Aulia sendiri gimana ya tanggapannya? Menurut saya benar yang dikatakan Ana, bisa mencari pekerjaan sampingan ya, walaupun memang mencari pekerjaan itu tidak mudah, tapi kita kan nggak ada salahnya yang mencoba untuk berusaha. Berarti kan kita membuktikan kalau kita tuh benar-benar serius mau melanjutkan pendidikan gitu kan. Terus biar orang tua juga pasti bakal luluh lah kalau kita ada usaha gitu. Terus selain itu juga kita memang harus cari beasiswa itu sih. Oke, jadi menanggapi permasalahan dari Tasya, ibu kurang lebih setuju ya dari pendapatnya Ana dan Aulia, karena menurut ibu pastinya orang tua tuh ada celah di mana mereka itu akan dulu gitu loh melihat usaha kita, karena kan apa yang kita inginkan ini kan suatu kebaikan gitu loh, kita bukan minta yang aneh-aneh gitu kan. Jadi menurut ibu nggak ada salahnya sih untuk kita mencoba cari. Yang pertama ya kita bisa cari beasiswa gitu, atau boleh seperti apa yang dikatakan oleh Ana, kita bisa kuliah sambil kerja ya kan di universitas terbuka ya kan, karena melihat dari jadwalnya itu memungkinkan gitu loh untuk sambil kerja. Dari Tasya sendiri, apakah ada yang kurang jelas atau masih mengganjal? Kalau untuk itu bisa dijelaskan, tapi mungkin untuk berkuliah sendiri ya masih ingin, cuman mungkin nanti aku
Boleh nih pertemuan boleh. Oke, kita lanjut ke mana nih? Ana dulu apa Aulia dulu? Oke. Gimana tanggapan Ana dan Tasya? Kalau Tasya kan tadi, kalau Aulia kan tadi bilangnya orang tuanya itu ngedukung, tapi Dia nggak siap mental untuk menghadapi lingkungan perkuliahan. Nah, nggak siap mentalnya itu dari mana? Ana boleh tahu? Ada beberapa hal kayak misalnya nggak siap di pertemanan, terus juga nggak siap di menerima materi di perkuliahan. Takutnya kan nanti kalau aku belum siap itu malah justru menekan aku dan justru berhenti di tengah jalan gitu, mengecewakan orang tua kan. Berarti dari persepsi diri sendiri ya, judgment of diri sendiri. Nah, kalau menurut Ana sih kayak coba singkirkan persepsi negatif tentang dunia perkuliahan yang negatif, karena kan kita ini kan belum mencoba ya, tahu kan, karena kita sendiri kan masih SMA, sekolah lingkungan yang di SMA sama di perkuliahan kan beda. Nah terus kita tuh juga belum tahu loh dan belum ngejalanin apa yang udah dijalanin oleh orang-orang. Mungkin Aulia tuh udah berpikir itu mungkin ada cerita-cerita dari orang banyak kan. Nah belum tentu cerita dari orang banyak itu sama yang nanti kita jalanin gitu. Kalau saran aku sih kayak masa bodoh dulu lah sama perkataan orang lain. Aku pengen jalanin dulu hidup dulu, nah baru kalau misalnya kita udah ngejalanin, baru kita baru bisa menilai, oh benar ya, kalau oh salah ternyata aku bisa gitu. Gimana nih kalau tanggapan dari Tasya atas permasalahan yang Nadia hadapi atau Nadia rasakan? Kalau saran dari aku sih ya kurang lebih sama seperti Ana ya, Aulia. Nah kita kan belum tahu juga ya kayak mana lingkungan pertemanan di jenjang kuliah, terus juga materinya juga kan, kita kan tujuannya juga belajar di sana, jangan takut juga buat takut tentang materi lebih susah atau enggak gitu. Jadi jalanin aja sih kalau misalkan dari aku. Oke, benar, udah bagus nih penyampaian dari teman-temannya ya Aulia. Jadi karena kan Aulia udah berpikir bahwa pertemanannya bakal sulit ya, dan ketidakmampuan diri Aulia sendiri untuk menerima materi pelajaran. Ya mungkin dari Aulia sendiri saat ini mungkin merasanya ada pressure ya saat pembelajaran gitu ya, atau wajar sih kita merasa capek saat pembelajaran, misal udah belajar sekian lama gitu lah ya ibaratnya. Jadi ibaratnya tuh Aulia mau gap year dulu ya, mau istirahat ya. Kalau saran dari ibu sih ada baiknya dicoba dulu kan, karena bener, karena siapa tahu justru apa yang kita pikirkan itu berkebalikan jauh gitu loh. Siapa tahu ketika Aulia menjalani kehidupan perkuliahan itu, siapa tahu ternyata Aulia menemukan dunia baru gitu, yang mana Circle pertemanannya baik gitu. dimana Aulia merasa hidup Aulia tuh makin seru gitu loh, ya kan? Karena bisa jadi apa yang orang ceritakan itu gak sama apa yang bakalan kita rasakan gitu. Tapi dari sini balik lagi ke Aulia sendiri ya, karena kuliah itu juga kan proses berpikir ya, proses penerimaan ilmu itu perlu pikir, perlu kewarasan ya kan, dalam berpikir gimana kita bisa menerima ilmu dengan baik kalau sebenarnya kita nggak baik-baik aja gitu kan. Jadi balik lagi, kalau emang Aulia merasa nggak sanggup, ibu juga bisa menyarankan Aulia untuk istirahat setahun nggak apa-apa, karena sebetulnya kita tuh punya kesempatan 3 tahun ya kurang lebih gitu kan, jadi masih bisa dicoba tahun depan. Dan Aulia juga kan
Aulia juga kan berkata tadi udah siap sih atas konsekuensinya, jadi udah tahu. Cuman kalau bisa jangan lama-lama istirahatnya, cukup 1 tahun aja gitu kalau emang dirasa nggak mampu banget gitu. Tapi yang diutamakan adalah mencoba dulu, jangan ikut gitu. Oke. Ini kita yang terakhir lanjut ke permasalahan Ana nih. Gimana nih tanggapan Aulia dan Tasya? Dari saya, menurut saya permasalahan anak ini apa ya? kurang lebih sama ya nak. Iya, sama Nggak jauh beda ada permasalahan pasien tadi, cuma beda konteksnya. Si anak ini merasa terlalu memikirkan ucapan-ucapan sekitar gitu kan. Itu harusnya kan kayak dari diri sendiri, ya pasti emang sih nggak mungkin bisa lewat aja, pasti bakal tetap kepikiran. Cuma menurut saya bisa lebih dikurangi, maksudnya tutup telinga aja deh, kayak anggap aja angin lalu, karena kan yang menjalani juga kan kita sendiri gitu kan. Jadi kita juga jangan makin dan jangan dengerin omongan orang lain juga. Gimana nih kalau dari Tasya sendiri? Tanggapan aku, orang tua kan lebih dukung ya. Nggak dukung sih, tapi lebih kayak sabar, tapi nanti ada waktunya gitu, sabar dulu. Tapi aku pengen banget, tapi aku pengennya kayak abis lulus SMA langsung kuliah. Tapi kalau orang tua bilangnya sabar dulu, belum ada rezeki gitu. Berarti kayak gantian dulu ya sama kakaknya gitu. Soalnya adiknya juga masih SMA gitu. Kalau dari aku sih mungkin dari anaknya bisa sabar, terus nurunin egonya dulu, karena kan kamu kan punya adik juga ya, mungkin kamu bisa mikirin adik kamu dulu atau kakak kamu dulu, atau juga kalau misalkan ada rezeki atau kayak mana, kamu bisa lanjut juga seperti kakak kamu gitu. Menurut aku sih gitu. Oke, kalau ibu boleh kasih saran, sebenarnya permasalahan kalian kan hampir sama ya. Menurut ibu, dicoba dulu, sama seperti Ana memberikan saran kepada Tasya, dicoba dulu. Jadi berhubung kita masih punya waktu untuk riset apakah ada beasiswa di kampus ini yang Ana mau, atau seandainya memang tidak ada, mungkin Ana bisa mencoba kuliah sambil bekerja gitu kan, karena Ana sendiri tahu gitu kan kalau ada universitas yang bisa menerima mahasiswinya kuliah sambil bekerja gitu. Nah, kalau dirasa memang tidak memungkinkan untuk bisa kuliah sambil bekerja, ya mau nggak mau ya kita harus sabar gitu, karena ibu sendiri yakin sih pasti ada aja rezekinya. Berhubung masih ada kesempatan ya, sama kayak Aulia tadi ya, ada kesempatan 3 tahun gitu kan. Jadi kalau tahun ini belum bisa, tahun depan masih bisa coba lagi gitu. Nah, gimana nih dari Reni? Udah apa ibu ganjal Sama teman-teman saya udah terbuka, pikiran saya sudah terbuka sih, saya akan lebih mungkin menurunkan ego dan kesabaran saya sih, lebih meningkatkan kesabaran saya dengan semua mau saya sendiri, karena melihat keadaan ekonomi orang tua dulu, ekonomi orang tua, karena nggak sedulu pas kakak saya kuliah awal-awal gitu. Oke, jadi gimana nih, apa yang kalian dapetin dari sesi konseling kelompok ini? Kalau saya sih dari permasalahan yang saya hadapi, kayak saya lebih ternyata banyak permasalahan yang lebih berat dari permasalahan yang saya hadapi sih. Teman-teman saya juga ternyata ada loh yang masalahnya sama kayak saya, tapi mereka tuh tetap tegar menjalaninya. Terus sama kayak saya juga belajar untuk bersabar dan mengalah dan mengerti kondisi kedua orang tua. Ada Tasya? Dari aku sendiri sih berarti yang aku dapat sih enggak, ternyata aku tuh nggak bisa memaksakan kehendak aku juga buat kuliah. Banyak hal-hal yang lain yang bisa aku coba lagi gitu. Nah, yang terakhir dari Aulia gimana nih? Dari saya
saya juga merasa kayak tidak bersyukur karena banyak teman-teman saya ingin kuliah tetapi finansialnya menjadi salah satu Halangan ya. iya halangan utama gitu. Jadi mungkin saya akan berbicara dulu kepada orang tua dan mendiskusikan. Jadi gitu anak-anak, salah satu tujuannya adalah konseling kelompok ini adalah supaya kita bisa merasakan gimana sih permasalahan orang-orang ya. Hal positif yang kita dapatkan adalah salah satunya kita bisa loh menilai diri kita tuh bahwa seharusnya kita bersyukur ya, karena ternyata dari permasalahan yang kita hadapin itu ternyata masih banyak loh yang lebih gitu kan. Jadi apakah dirasa sudah cukup kegiatan kita pada hari ini? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, Ibu akhiri. Selamat siang. Siang Bu, terima kasih ya Bu.